Allahumma rahamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah-langkah awal sebelum kita mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Adapun tujuan dari mempelajari ilmu tajwid adalah tentunya memelihara bacaan kita, bacaan Al-Quran kita dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan kita dari kesalahan membaca kalimat-kalimat, ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Akan tetapi, sebelum kita membahas lebih dalam tentang ilmu tajwid, terlebih dahulu ada 3 langkah awal yang harus kita ketahui, yang harus kita kenali, yang harus kita pelajari sebelum mempelajari ilmu-ilmu tajwid, kaidah-kaidah tajwid ataupun hukum-hukum tajwid yang lainnya. Langkah yang pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu bentuk-bentuk, nama-nama, serta ciri-ciri dari huruf Arab. Karena Al-Quran ditulis dalam tulisan Arab. Adapun huruf Arab terbagi kepada 2 bahagian. Yang pertama namanya hijaiyah dan yang kedua namanya abjadiyah. Adapun yang berkaitan langsung dengan ilmu tajwid adalah huruf-huruf hijaiyah. Sementara untuk huruf-huruf abjadiyah itu tidak ada kita temukan dalam penulisan Al-Quran. Hanya terdapat pada tanda ayat, tanda halaman, dan tanda juz. Tetapi di dalam kalimat-kalimat atau ayat-ayat Al-Quran itu tidak ada huruf abjadiyah di dalamnya. Semuanya ditulis dalam bentuk hijaiyah. Maka yang pertama yang harus kita ketahui adalah bentuk-bentuk, nama-nama, serta ciri-ciri dari huruf hijaiyah tersebut. Setelah kita mengetahui bentuk dan nama dari huruf hijaiyah, langkah kedua yang harus juga kita pelajari, kita harus mengenal nama-nama dari harakat. Harakat adalah tanda baca di dalam Al-Quran. Karena huruf-huruf hijaiyah itu tidak akan bisa kita membacanya tanpa adanya harakat. Dan begitu juga ketika huruf hijaiyah itu berdiri tunggal, belum bersambung dengan huruf-huruf yang lain, maka huruf hijaiyah itu belum bisa untuk kita baca. Adapun yang kita baca tentunya sesuai dengan nama-namanya. Dan tetapi ketika kita akan membaca, maka kalau tidak ada harakat atau tanda bacanya, tentunya kita akan kesulitan dalam membacanya. Maka dari itu kita harus mengenal harakat-harakat atau tanda-tanda baca yang terdapat di dalam Al-Quran. Mengenai harakat ini,
juga dapat kita kelompokkan kepada dua bahagian. Yang pertama, harakat umum atau disebut juga dengan harakat asli. Tanda baca umum, tanda baca asli yang terdapat pada seluruh penulisan Al-Quran. Dimanapun Al-Quran itu dicetak, harakat itu akan selalu ada. Ini disebut dengan harakat umum. Harakat yang kedua ada namanya harakat ziyadah. Harakat ziyadah ini adalah tanda baca tambahan yang mungkin saja terdapat pada seluruh cetakan Al-Quran, dan ada tanda baca itu hanya terdapat pada sebahagian Al-Quran saja. Adapun ciri-ciri dari harakat ziyadah diantaranya ada yang terdapat pada seluruh Al-Quran dan ada yang tidak terdapat pada seluruh Al-Quran. Hanya terdapat pada sebahagiannya saja. Seandainya kita memegang dua Al-Quran, yang pertama Al-Quran cetakan Madinah misalnya, yang kedua Al-Quran cetakan Indonesia, mungkin kita akan menemukan di sana ada tanda baca yang ada pada Al-Quran Indonesia dan tidak ada pada Al-Quran Madinah. Dan begitu juga sebaliknya. Pada Al-Quran Madinah ditulis tanda itu, tetapi di Al-Quran Indonesia kita tidak menemukan tanda tersebut. Berarti itu adalah tanda ziyadah atau tanda tambahan. Kemudian tanda tambahan ini atau harakat ziyadah ini juga mempunyai ciri. Ada harakat itu yang ditulis tetapi tidak dibaca, dan ada yang tidak tertulis tetapi harus dibaca. Ini adalah harakat ziyadah atau harakat tambahan. Berbeda halnya dengan harakat asli atau harakat umum tadi. Semua harakat itu, semua tanda baca itu harus kita baca dengan baik dan benar. Setelah kita mengenal bentuk nama dari huruf hijaiyah, mengenal nama-nama harakat atau tanda baca, langkah yang ketiga kita harus mengenal terlebih dahulu perbedaan atau cara membedakan antara alif dan hamzah. Ini karena alif dan hamzah ini dua huruf yang sangat berbeda, akan tetapi sering kita temui bentuk penulisan yang sama, terutama kalau kita membuka Al-Quran versi cetakan Indonesia. Karena versi cetakan Indonesia termasuk kepada Mushaf Utsman bin Affan yang matrukah. Matrukah itu dapat kita artikan membuang. Yang dibuangnya adalah sebahagian tanda-tanda, sebagian harakat ada yang dibuang atau tidak dipakai, akan tetapi tetap dibaca atau harus bahkan wajib kita membacanya. Dan ada juga tanda itu diubah dalam bentuk yang lain, walaupun dalam segi fungsinya tetap sama. Maka dari itu kita harus mengetahui cara membedakan antara alif dan hamzah. Mungkin demikian saja sebagai mukaddimah dari video kita kali ini. Insyaallah pada video kita yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan. Kita bahas satu persatu langkah-langkah awal ini sebelum mempelajari ilmu tajwid, yaitunya mengenal bentuk-bentuk nama-nama dari huruf hijaiyah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.